Shalom semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, kali ini saya ingin buat satu video ya tentang otokritik, mengekspos kelemahan Alkitab. Ya. Saya adalah seorang Kristen, saya pernah menjadi imam atau romo di suatu gereja Rasuliah, dan saya pernah tentunya saya pernah mengajar dan memimpin seminari. Nah, dari apa yang saya pelajari di dalam seminari itu dan selama ini saya menjadi Kristen, saya menemukan banyak hal keganjilan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saya mau melakukan otokritik terhadap agama saya sendiri. Oke? Siap untuk mempelajari hal-hal ini? Baik, kita next ke slide berikutnya. Yang pertama, saya akan bantu saudara-saudara untuk menyadari beberapa hoax terkait Alkitab, ya. Jadi hoax ini harus ditangkis, harus disadari dulu, baru bisa ditangkis gitu ya. Kalau nggak disadari, gimana bisa menangkis? Dan kalau emang nggak disadari, kita nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang di luar Kristen juga yang mempertanyakan hal ini. Akhirnya kalau ada orang yang mempertanyakan, jawaban kita jadinya salah, tidak sesuai dengan fakta atau bukti yang ada. Yang kedua, otokritik ajaran untuk membuka wawasan. Banyak orang, termasuk rohaniawan, begitu saya share, saya diserang balik. Ya. Tapi pada saat mereka menyerang, mereka tidak menyerang data, ya, mereka tidak bisa membantah data-data yang saya berikan, tapi hanya sebatas pendapat-pendapat pribadi mereka saja. Ya. Jadi tujuan saya mengekspos ini adalah mari kita membuka wawasan kita. Kita jangan seperti katak di dalam tempurung yang hanya mempelajari Alkitab aja gitu ya. Jadi kita harus membuka wawasan, taruh Alkitab kita ini di dalam rentang waktu, di antara timeline ini, kita mempelajari naskah mana, sama naskah apa, gitu ya. Bagaimana kondisi naskah itu, bagaimana dengan kondisi naskah-naskah yang lain. Agama kita itu munculnya kapan? Pada saat itu, agama kita ini muncul dari agama yang mana? Agama itu yang jadi sumber agama kita itu mendapat pengaruh dari budaya mana saja, apa yang terjadi pada saat itu. Nah, semua itu mesti diekspos ya, sehingga kita bisa tahu dan wawasan kita terbuka, akhirnya kita menjadi lebih bijak di dalam memahami isi Alkitab, dan pada saat kita juga share ajaran kita, nggak terlalu lebay gitu ya, nggak terlalu mengada-ada. Jadi apa adanya kita share, gitu ya. Saya masuk ke poin yang pertama, menyadari beberapa hoax terkait Alkitab. Saya akan mulai dari yang pertama. Hoax Alkitab itu tidak berubah sepanjang waktu. Siapa yang bilang tidak berubah sepanjang waktu? Ya, kalau ada agama lain yang klaim ya kitab mereka itu tidak berubah sepanjang waktu, itu adalah urusan agama tersebut, urusan penganutnya. Tapi untuk Alkitab, mohon maaf ya, sebagai rohaniawan kita harus mengajar jujur ya. Alkitab naskahnya itu kitab perjanjian lama sendiri ya, atau Torah dan yang lain-lain ya, atau yang disebut dengan Tanakh, itu kan ada berbagai naskah. Ada naskah Dead Sea Scroll abad 2 sebelum Masehi. Lalu ada naskah Samaritan ya. Kalau naskah Samaritan ini hanya punya 5 kitab Musa aja. Gitu ya, itu sekitar 3 sebelum Masehi. Lalu ada naskah Peshitta Tanakh ya, itu abad 2 Masehi. Lalu ada Septuaginta sekitar 3 sebelum Masehi. Lalu yang paling buncit ya adalah naskah Masoretik. Ya, naskah yang dibuat oleh kaum Masoret, oleh kaum Yahudi yang tidak percaya Yesus
Tapi ini dipakai oleh banyak umat Protestan yang ada di Indonesia. Nah, naskah Masoretik ini baru muncul abad 10 Masehi, jadi nggak pernah dipakai oleh umat Kristen awal, gitu ya. Nggak pernah dibaca oleh Yesus sendiri. Ya. Nah, kalau kita bandingkan semuanya, nggak ada yang sama persis, nggak ada. Pasti ada yang berubah, gitu ya. Mau kata-katanya ada yang berbeda, gitu kan. Mau ada ayatnya yang satu di sini ada, yang satu di sini nggak ada. Ada yang pasalnya juga berbeda juga gitu ya. Sebagai contoh ya, sama-sama Yahudi ini ya, Torahnya Samaritan atau 5 kitab Musanya kaum Samaritan Israel Utara sama kitab Torah Israel Selatan atau Yahudi. Ini kalau dibandingkan aja ya, Masoret dan Samaritan ini punya ribuan perbedaan teks gitu ya. Mau dibilang itu minor atau mayor ya, tetap aja itu adalah perbedaan ya. Jadi jangan dibilang oh Alkitab itu sama dari dulu sampai sekarang. Nggak sama. Itu baru saya bandingkan antara Masoret sama Samaritan. Bagaimana Masoret sama Peshitta Aramaik ya. Masoret itu punya Mazmur cuma sampai 150. Peshitta Tanakh itu sampai 155. Nah, dibandingkan lagi sama Septuaginta kitab Mazmur itu sampai 151. Kalau beli Alkitab di toko buku di Indonesia atau download di internet ya, itu hanya mencapai 150. Kenapa? Karena acuan referensinya adalah naskah Masoret yang ada di abad 10. Gitu ya. Jadi jangan lebay ya. Rohaniawan khususnya, katakan sejujurnya kalau memang Alkitab itu produk manusia, nggak turun dari langit gitu ya. Udah bruk jatuh gitu, tiba-tiba ada kitab ya, lalu itu disalin terus gitu kan, tidak berubah gitu, nggak seperti itu. Oke, sekali lagi hoax ya kalau Alkitab itu tidak berubah sepanjang waktu ya. Tapi ya saya juga tidak bilang kalau Alkitab ini sudah dimanipulasi, sudah dipalsukan. Saya tidak bilang seperti itu ya. Ini terjadi karena memang dulu ya tidak ada mesin fotokopi ya. Tidak ada zat pengawet naskah. Wajar ya, ini adalah dokumen kuno ya. Jadi kalau ditulis di kulit binatang, ya lama-lama juga kulit binatangnya akan rapuh, saudara-saudara, akan hancur. Sebelum hancur disalin lagi. Yang nyalin itu bukan robot ya, nggak ada mesin fotokopi gitu ya. Jadi yang nyalin itu manusia. Bisa aja salah gitu ya. Yang salah disalin lagi, disalin lagi. Akhirnya jadi ada perbedaan di antara naskah-naskah itu. Wajar. Oke? Yang kedua, hoax kalau kitab PB itu ditulis semua dalam Yunani. Siapa bilang gitu loh. Ya. Kalau kita lihat ya, memang PB Yunani ya, itu ada ya, kitab PB berbahasa Yunani ya. Karena di zamannya Yesus ya, bahasa perdagangan itu bahasa Yunani gitu ya. Bangsa-bangsa yang lain, bahkan ya sebagian Yahudi itu terhelenisasi, maksudnya adalah terpengaruh budaya Yunani. Jadi harus bisa berbahasa Yunani gitu untuk berdagang khususnya gitu ya, untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Namun demikian ya, tidak semua gereja ini ada di dalam wilayah Romawi, ada juga yang di wilayah Persia gitu. Nah, yang di wilayah Persia ini contohnya adalah Church of the East, itu memakai kitab suci berbahasa Aramaik gitu. Jadi ada bahasa PB Aramaik, ada PB Yunani gitu. Nah, ini debatable, mana yang lebih dulu? Sekali lagi ya, kalau naskah-naskah itu kan gampang hancur ya, nggak ada zat pengawet. Jadi abad 1 sampai abad 3, abad 4 itu kebanyakan hancur, nggak ada lagi. Nah, PB Yunani itu ada yang abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 ya. Itu ada. Nah,
yang PB Aramaik ya, itu ada abad 5, abad 6 dan seterusnya gitu. Jadi ada sama-sama ini Aramaik dan Yunani. Dan ya, kalau saudara-saudara mempelajari perkataan-perkataan atau tulisannya bapak-bapak gereja ya, ternyata yang namanya kitab Matius itu ditulis awal dalam Aramaik. Matius itu kan orang Yahudi ya, menulis suratnya, kabar baik Injilnya itu kepada orang-orang Yahudi. Ngapain tulis pakai bahasa Yunani? Tidak semua orang Yahudi bisa bahasa Yunani pada saat itu. Paham ya? Jadi kalau baca tulisan seperti Father Origen, terus yang lainnya termasuk sejarawan Eusebius, itu menyatakan kalau ini bahasanya bahasa Aramaik ya. Kalau periksa di ensiklopedia Katolik, websitenya Kristen Ortodok, itu menyatakan Matius itu menulis dalam bahasa Aramaik. Jadi jangan mengajar lagi kalau semua kitab PB dalam Yunani, itu hoax. Berikutnya, hoax, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ayat 14-nya, tadi ayat Yohanes 1 ayat 1, ayat 14-nya, kalau sang firman itu jadi manusia ya. Jadi yang disebut firman itu adalah Allah, firman itu adalah Tuhan, firman itu pencipta. Nah, firman ini menjadi manusia. Alkitab itu bukan firman, Alkitab itu produk manusia, bukan pencipta. Firman ini pencipta gitu. Jadi kalau ada rohaniawan yang ngotot bilang Alkitab itu firman Tuhan, kebanyakan tidak sadar ya. Kenapa? Karena ya, pernyataan Alkitab itu firman Tuhan itu baru dimunculkan di abad 15-16 oleh Martin Luther. Lalu dicontek ya sama kawan-kawannya, termasuk oleh John Calvin. Makanya di video saya yang lain juga membahas tentang ini ya. Jadi itu memang ajaran abad 15-16 lalu mempengaruhi kekristenan Protestan dan pecahan-pecahannya. Jadi ada di dalam mindset rohaniawannya, Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan. No. Alkitab itu adalah kumpulan dari kitab yang dikanon. Gitu ya. Kumpulan kitab yang dikanon, yang dijadikan pengajaran gitu ya. Itu Alkitab. Nah, kanon Alkitab sendiri ada yang 66, ada yang 70-an, ada yang 80-an, ada yang lebih, bebas gitu ya. Oke, jangan salah paham. Sekali lagi, Alkitab jangan dibilang firman Tuhan. Ini bisa jadi penyembahan berhala gitu. Jadi seakan-akan kalau Alkitab itu tidak bisa salah karena emang benar-benar firman Tuhan, emang benar-benar seperti pencipta. Ini hoax ya. Lalu hoax, Alkitab itu hanya 66 kitab saja. Tadi saya udah singgung ya, ada berbagai kanon ya, dari Kejadian sampai Wahyu yang dipakai oleh umat Protestan dan pecahannya dan yang lain-lain ya. Itu kebanyakan 66. Di Indonesia kekristenan berpikirnya kebanyakan Alkitab itu adalah 66 kitab, Kejadian sampai Wahyu. Padahal Katolik itu punya lebih ya. Church of the East, gereja-gereja rasuli atau gereja-gereja yang ada di awal, mau Church of the East ke, mau gereja Kristen Ortodok ke, Koptik ke, Ethiopia Ortodok, Celtic Ortodok gitu, dan yang lain-lain. Gereja-gereja kuno ini pasti punya kanon lebih dari 66 kitab ya. Jadi harus buka wawasan kita gitu ya. 66 kitab ini baru muncul di abad 16 gitu, pada saat si Martin Luther mencoba menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman ya. Makanya dia pakai kitab PL, referensinya adalah Masoretic gitu. Terus PB-nya dia pakai ke Yunani. Jadi ada 66 yang dia buat gitu, Kejadian sampai Wahyu. Nah, sebenarnya dia itu memuat Deuteronika ya. Cuman itu ditaruh di ujung
dan dia tidak anggap itu setara dengan 6 yang ada di depannya. Itu loh. Itu awal atau asal muasalnya ada 6 kitab. Gitu ya, saudara-saudara. Lalu hoax. Kalau Alkitab itu bebas dari kisah-kisah mitos. Nah, di video-video yang lain itu saya share, saya expose sendiri ya. Bagaimana kalau kisah penciptaan Adam Hawa itu adalah mitologi dari orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Bangsa-bangsa juga mempunyai mitos-mitosnya masing-masing, kisah penciptaannya masing-masing. Yahudi juga menciptakan. Makanya ada kisah Adam dari tanah, terus istrinya Adam dari tulangnya si Adam gitu, namanya Hawa. Nah, ada ular yang bisa ngomong, itu adalah bagian dari mitos ya. Yang benar bagaimana kisah asal muasal manusia? Yang benar adalah kalau kita belajar sains gitu. Kalau sains itu belajar hal-hal yang nyata, ada buktinya, ada data empirisnya, dan ada kesimpulan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi gitu. Jadi asal muasal manusia dari spesies sebelumnya, ada proses evolusi. Itu cuma salah satu kisah mitos ya. Ada mitos-mitos yang lain ya, dan saya share di dalam channel Nasrani Indonesia ini supaya apa? Rekan-rekan ya, terutama umat Kristen bisa mempelajari dan bisa sadar gitu ya. Oh, seperti ini ya Alkitab saya. Seperti ini ya agama saya, pengajaran saya ya. Oh, coba dipelajari dulu ya. Netralkan pikiran, tenangkan pikiran ya. Sekali lagi jangan pernah berpikir kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan seakan-akan tuh firman, ada nabi itu dengerin firman gitu ya. Ayat demi ayat dia tulis, didikte sama Roh Kudus gitu. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu ya. Tidak sesederhana itu ya. Kalau itu masih ada di dalam benak saudara, hilangkan ya. Belajar untuk jujur melihat Alkitab kita gitu ya. Kalau saudara masih belum bisa meyakini apa yang saya bicarakan ini ya, lihat sekali lagi video-video saya yang lain ya, tentang berbagai mitos di Alkitab ya. Ada mitos tentang asal-usul manusia, asal-usul bahasa gitu ya. Saya juga kemarin sempat diwawancarai ya oleh teman saya ya, Mas Noto, itu membahas tentang agama dan sains juga gitu ya. Jadi agama membahas tentang hal-hal yang rohani sebenarnya. Kalau sains hal-hal yang fisik. Sekali lagi, agama itu metafisik, bukan yang fisik sebenarnya yang jadi fokus ya. Yang jadi fokusnya sains hal-hal yang fisik. Nah, ini mesti paralel gitu. Agama saat membicarakan hal-hal yang metafisik dan yang fisik, nah fisiknya ini bisa diuji loh sama sains, karena itulah tugasnya sains gitu ya. Saya juga akan buat juga video ya mengenai penciptaan Big Bang ya, kapan itu terjadi, lalu sebenarnya ajaran bumi datar itu asalnya dari mana, ajaran bumi itu usianya baru 5.000 tahun yang lalu, itu asal muasalnya dari mana ya. Kenapa gereja menolak risetnya Galileo Galilei? Nah, saya akan tuangkan dalam satu video khusus ya, yang akan menguak lagi tentang mitos-mitos di dalam Alkitab ini. Baik, itu aja yang saya bisa share di bagian ini, hoax terkait Alkitab ya. Lalu 2, otokritik ajaran untuk membuka wawasan. Yang pertama, tidak ada larangan dan hukuman untuk otokritik ini. Ya, saya mengucap syukur di dalam kekristenan ini tidak ada yang namanya perintah Yesus untuk menghukum secara fisik atau membunuh ya yang menyimpang, apalagi yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan tentang sains modern. Nah, nggak ada hukumannya. Jadi ya ini bebas. Palingan saya dibilang sesat, palingan saya dibilang bidah, palingan saya dibilang kurang ajar ya, tidak masuk akal.
banyak hal ya, perkataan-perkataan negatif yang saya terima ya. Padahal apa yang saya sampaikan ya, kebanyakan tentang sains itu, saya kan bukan ilmuwan ya. Background saya ada electrical engineering dan seminari gitu kan. Jadi saya bukan ilmuwan, oleh karena itu data yang saya share itu adalah data yang saya ambil dari para ahlinya, ada sumber-sumbernya ya. Kalau saudara baca nonton channel Nasrani Indonesia ini ya, itu saya selalu ini loh, saya ambil dari referensinya ini. Ini penulisnya adalah orang yang punya kompetensi di sini. Itu ada di dalam channel saya. Jadi nggak cuma cuap-cuap aja ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya secara akademisi gitu. Nah, saya sekali lagi ya hanya share data saja ya. Kalau ada rohaniawan belakangan ini juga, orang Yahudi juga tersinggung ya begitu saya expose gitu ya. Kenapa? Karena mau nggak mau ya, yang namanya Kristen itu kan lahir dari agama Judaism, dan kitabnya Kristen itu kan memuat juga kitab Tanakh ya, kitabnya mereka orang Yahudi. Jadi begitu saya expose dalamnya, kaget juga dia. Oh ternyata ini mitos, oh ternyata ini mitos, oh ternyata ini mitos ya. Oh ternyata Musa ini mengajarkan anarkis ya. Oh ngajarin untuk membunuh bangsa Kanaan, bangsa Amalek juga. Kan memang begitu gitu. Apa adanya saya share. Kalau nggak membunuh gimana mereka dapatin tanah untuk didiami gitu kan? Gimana mau mengembangkan keturunannya? Kalau mereka cuma diam-diam aja di padang gurun, mati semua di sana. Mereka harus mendapatkan tanah perjanjian, tanah yang subur. Nah tanah ini tuh nggak kosong gitu ya. Jadi bangsa Israel ya begitu keluar dari Mesir diperintahkan sama Musa bunuh itu ya orang-orang di tanah Kanaan, genocide ya, sampai hewan-hewannya bunuh gitu. Nah ini yang dilakukan. Nah saya cuma share data-data sejarah ini gitu, ditambah data-data arkeologi, data-data paleontologi, antropologi ya, dari pakar ancient Near East ya, Asyurologi ya, pakar-pakar bahasa kuno, agama kuno ya. Jadi kalau mau membantah saya, sebenarnya itu bukan membantah pendapat saya, tapi membantah ini pendapat para pakar. Dan pendapat rohaniawan ya tidak bisa membantah hasil riset. Ayat-ayat Alkitab tidak bisa membantah hasil riset. Gitu ya, karena agama itu di luar sains ya. Agama itu bukan bagian dari sains. Ya ada video saya yang lain yang membahas tentang perbedaan ini agama dan sains ya. Itu harus dipahami gitu ya. Rohaniawan kalau memang dia punya kompetensi di dalam sejarah ya, terutama sejarah bangsa-bangsa kuno, bahasa-bahasa kuno, bisa membantah. Tapi sampai sekarang ya data-data yang saya share ya di channel saya itu tidak ada yang bisa membantah, karena emang yang membantah tidak punya kompetensinya gitu ya. Bayangkan kalau seorang atlet ya, atlet maraton gitu ya, dia membantah penjelasan seorang astronom tentang perbintangan. Nah dia kan atlet gitu loh, walaupun dia didukung sama ribuan atlet, jutaan atlet yang mendukung dia, tetap aja perkataannya dia tidak bisa membantah karena beda kompetensi gitu loh. Astronom ya mempelajari antariksa, atlet maraton mempelajari ya lari jarak jauh gitu. Kalau si astronom ini juga mau belajar bagaimana dia punya fisik yang kuat untuk berlari jarak jauh ya, dia nggak bisa cari ke perpustakaan sainsnya itu gitu ya. Dia harus belajar dari ya si atlet ini gitu ya. Jadi memang ini dua kompetensi yang berbeda. Demikian juga rohaniawan dengan ilmuwan. Rohaniawan itu dia belajar Alkitab ya. Rabi-rabi belajar tanah, belajar tradisinya,
bagaimana menyembah Tuhan, Tuhan itu seperti apa, pahala dosa itu seperti apa, bagaimana menghapusnya, bagaimana melakukan perayaan ini, perayaan itu, ritual ini, ritual itu. Semua fokusnya ke hal-hal yang metafisik, hal-hal yang roh. Ya, biarkan ya, kalau urusannya sama yang fisik, urusannya sama ilmuwan. Ya, asal usul dari bumi ini bagaimana, asal usul bahasa, asal usul manusia, asal usul bangsa Israel itu bagaimana nih, asal usul agama Judaisme, ya bagaimana. Ini nggak cukup mempelajari Alkitab gitu. Buka wawasan, lihat sekitar, lihat para ahli berbicara apa, ya jangan sok pandai ya berlagak kalau kita punya kompetensi seperti mereka. Ini bukan kompetensi sejarah, itu bukan kompetensi yang belajar 1 bulan 2 bulan dikasih sertifikat, enggak ya. Yang sama seperti kita belajar di kampus ya, ada S1, S2, S3, ada yang diberi titel profesor. Jadi memang butuh waktu yang panjang untuk mendalami suatu keahlian. Oke, wawasan semakin terbuka. Saya juga sudah singgung ini ya. Kalau kita hanya mempelajari Alkitab saja ya, sebenarnya itu bagus ya. Nggak ada yang memaksakan saudara-saudara untuk belajar sains, nggak ada. Belajar Alkitab, tapi ingat ya, tujuan kita belajar Alkitab atau memperdalam agama adalah kembali ke sini, mengetahui hal-hal yang rohani, yang roh, tapi kembali lagi juga ke dalam diri supaya karakter kita ini menjadi lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari sekarang. Itu sebenarnya tujuan kita mempelajari agama dan Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita mau mempelajari hal-hal yang fisik benar-benar ya, seperti yang tadi saya bilang, buka wawasan kita. Mau mempelajari tentang misalnya penciptaan, nah saya belajar dari buku ini ya. Ini Stephen Hawking ya, Sejarah Singkat Waktu. Ini kalau kita mau mempelajari benar-benar bagaimana sih alam semesta ini tercipta, kita bandingkan alam semesta di Alkitab sama alam semesta yang ada di data riset, itu seperti apa sih gitu. Bener nggak sih 6 hari ini tercipta semuanya? Ya, bener nggak sih tahapan-tahapannya seperti itu? Kita lihat, kita cocokkan seperti ini. Ya, terus mengapa ada pembagian waktu 6 hari ya? Terus mengapa ada ajaran di dalam Kristen kalau bumi ini tercipta 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun lalu? Itu dari mana? Nah, kita dengan mempelajari buku seperti ini, sains seperti ini, terbuka wawasan kita. Ya. Alkitab pelajari silakan ya, tapi ya saran saya, makanya saya membuat channel Nasrani Indonesia ini ya, supaya membuka wawasan ya. Jangan ya kita tuh sibuk mengkritik agama lain, sibuk mengkritik kitab suci agama lain, tapi kitab suci agamanya sendiri nggak paham. Kitab Kejadian ya, penciptaan manusia dari tanah gitu, itu percaya sampai sekarang, percaya ular bisa ngomong, percaya aja sampai sekarang. Yang namanya sains itu memang terbatas ya, cuma kalau udah ada buktinya, jadi kita pakai bukti itu. Sudah ada buktinya kalau manusia itu dari spesies yang lain, ini kita pakai. Di luar ini ya, misalnya di sini gitu ya, ini ranahnya iman karena memang nggak ada buktinya. Tapi kalau ada buktinya di sini ya, ini ranahnya sains, kita pakai gitu. Jadi buka wawasan kita. Ini aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini ya. Kalau teman-teman masih pengen tahu lebih jauh lagi apa yang saya sudah share lebih detail ya, kalau di video ini kan poin-poinnya itu ya tidak terlalu detail. Nah, di video saya yang lain itu saya share cukup detail, sumber-sumbernya itu seperti apa aja. Saudara-saudara bisa lihat, bisa tonton sendiri. Inilah bedanya channel Nasrani Indonesia dan yang
khotbah atau pengajaran-pengajaran Kristen yang lain ya, saya share datanya, saya share sumber-sumber saintifiknya. Baik, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tidak ada yang sempurna sih sebenarnya ya, kita semua belajar. Baik, itu aja. Assalamualaikum. Shalom aleihim.